Selamat sore, Jen. Gimana? Suaranya Mi sudah kedengaran jelas belum di sana? Sudah? Iya, Sudah. Oke, terima kasih Jen udah join. Jen, hari ini gimana kabarnya? Sore hari ini? baik, Miss. Baik, oke. Thank you, Jen. Jen, hari ini tadi berangkat sekolah atau libur? Sekolah. Berangkat sekolah. Tadi hari ini pulang jam berapa nih kalau hari Jumat? Hari ini nggak masuk. Oh, hari ini tadi nggak masuk. Kenapa itu, Jen? Lagi nggak enak badan atau karena sesuatu hal? Ya, tadi pagi sakit. Oh, tadi pagi lagi kurang enak badan. Sekarang gimana, Jen? Udah enakan belum? Udah, Miss. Udah mendingan ya. Tadi demam atau kenapa itu, Jen? Pusing? Iya, Miss. Demam dan pusing. Oke, Jen. Semoga lekas sehat lagi ya, Jen ya. Jaga kesehatannya. Kemudian, terima kasih, Jen, udah join walaupun kurang enak badan nih ternyata ya. Oke, mantap, Jen. Nanti kalau agak pusing-pusing ya, Jen boleh sampaikan sama Miss ya. Oke, Miss. Oke. Jen tadi udah makan siang belum? Udah, Miss. Udah makan siang? Udah tidur siang? Udah. Udah juga. Ini udah lebih fit ya, karena udah makan dan udah tidur siang juga ya. Oke. Biasanya Jen kalau makannya sehari berapa kali? Tiga atau dua? Tiga. Tiga. Oke. Itu telat makan nggak Jen? Mungkin karena telat makan atau kecapean Jen? Iya, kata dokternya ada asam Iya. lambung juga. Asam lambung juga. Oh, oke. Ternyata Jen juga punya asam lambung ya. Itu karena mungkin kalau asam lambung itu kan sensitif ya Jen ya. Karena Miss juga punya asam lambung kan. Tidur siang itu bangun-bangun asam lambungnya naik. Ya, kadang gitu. Jen juga ngalamin nggak? Kalau tidur siang itu bangun-bangun kadang asam lambungnya naik gitu ya. Apalagi kalau habis makan tuh Jen ya. Kalau mau habis makan terus tidur, nah rasanya tuh bangun-bangun sakit banget gitu kalau asam lambungnya kumat. Oke Jen, semoga lekas sehat lagi ya Jen ya. Oke, ini ada Kenzi nih. Kita sapa dulu teman kita Kenzi. Halo, halo Kenzi. Selamat sore Kenzi. Sore, Miss. Halo, oke. Nih Kenzi, gimana kabarnya sore hari ini Kenzi? Sehat, Miss. Sehat ya? Oke, mantap Kenzi. Kemudian ini ada Umay juga. Halo, halo Umay. Selamat sore, selamat bergabung Umay. Suaranya Mi sudah Halo. kedengaran di sana? Oke, sudah ya, sudah Dengar terdengar ya. suara tuh, Miss? Oke. Dengar, tapi suaranya kayak kependem gitu, Umay. Iya. Kenapa tuh? Kecil gitu suaranya. Oke. Umay pakai ini nggak? Headset nggak? Pakai headphone? Ya, pas. Oke, Sudah coba. kedengeran? Ini sekarang sudah lebih jelas nih, Umay. Oke, ya, Umay. Oke. Umay, gimana kabarnya sore hari ini? Baik, Miss. Baik, Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Umay. Oke, Sehat, Miss. sehat nih ya. Ini belum kelihatan nih videonya, audionya belum kelihatan. Boleh Ya. dinyalakan dulu nih. Oke, Umay, Kenzi, Jen ya. Oke, ya terima kasih Umay, Kenzi dan juga Jen ya. Ya Umay, tadi hari ini Umay libur ya? Libur. Libur, Miss, ya. Libur. Iya, terus aktivitasnya hari ini tadi diisi sama apa aja nih Umay? Kegiatan Tadi baru. bagi-bagi Jumat Berkah, Mm-mm. terus ya itu aja, Miss. Oh, ada Jumat Berkah tadi bagi-bagi. Ya. Oh iya, Umay ikutan yang pemuda itu ya, yang berbagi itu ya, Umay ya. Enggak, Miss, bukan apa sendiri kita maksudnya. Oh, sendiri. Oh, kirain itu komunitas gitu. Bukan, Bukan ya, bukan, bukan bukan. komunitas ya. Kalau yang organisasi nanti Mm-mm. minggu depan nih. Oh, ya organisasi minggu depan. Oke, ada organisasi juga yang Umay ikut. Ikut jadi apa nih, Umay? Anggota atau jadi Ya, masih anggota, ya Miss. anggota Balik ya? lagi. Hmm. Ada Ya. departemennya juga nggak? Ada departemen-departemen gitu nggak di dalam Ada, komunitas? Miss, ada. 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 Terdiri dari apa aja tuh? Mai pernah cari Kayaknya informasinya? terdiri dari sosial, desain, segala macam kayak gitu. Kayak gitu. Oh, ada desain juga. Berarti ada sosial media juga dong. Ada Ya, sosial medianya tapi ya. aku belum tergabung kemana-mana, masih anggota, gitu. Masih anggotanya. Oke deh, mantap Umay.
Ya, diisi sama hal-hal positif ya, walaupun libur nih. Oke, halo Arya. Ini ada Arya nih, kita sapa dulu teman kita Arya. Halo Arya, selamat bergabung Arya, selamat sore. Gimana kabarnya Arya? Suaranya Mi sudah kedengaran jelas belum di tempat Arya? Sudah, sudah kedengaran Udah jelas. bagus, Kenapa Arya? Kenapa udah Arya? bagus. Udah, udah bisa terdengar suaranya. Oke, boleh dinyalakan dulu videonya nih. Oh, ini udah kelihatan. Arya udah makan sore belum tadi? Udah makan siang? Sudah makan. Sudah. Makan siang sama apa, Arya? Sama apa tadi Sama makannya? ayam bakar. Oh, sama ayam bakar. Dimasakin mama atau beli tadi, Arya? Dibeli. Beli. Oh, makan di rumah apa makan di luar? Makan di rumah. Di rumah. Makanya tapi di rumah ya, walaupun beli ya. Terus tadi Arya udah tidur siang belum? Siang ini? Belum. Kan Belum. aku cuma Oh iya, Jumatan ya tadi. Belum tidur siang. Terus aktivitas si Arya setelah Jumatan tadi apa, Dok? Kegiatannya? Ada les ya? Ada les. ada les. Les apa itu Arya? Les Sakamoto, Mandarin. Sakamoto sama Mandarin. Oh, dua. Wah, banyak banget. Arya tadi belajar apa aja nih hari ini? Banyak ya? Oke. Hari ini berarti lesnya ada tiga dong, Arya. Ada coding, Sakamoto sama Mandarin. Terus nanti kalau weekend ada les juga nggak, Arya? Weekend? Ada. Hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu itu weekend. Ada les juga? Atau Tahu libur? nggak? PTS Eh, sudah selesai. Oh, udah selesai. Jadi free. Kalau Um, kalau uh, libur, kalau libur Arya kegiatannya mau diisi sama apa nih olahraga atau hobinya Arya apa sih? Kalau Hobinya Arya? libur, hari Hobinya Jumat kegiatan itu coding doang. coding Itu doang. libur. Kalau weekend, Hari Sabtu taekwondo, oh ada taekwondo. wondermine, Oh, banyak sekali. terus Ada ngaji. sport. Oh, lengkap ya Arya ya. Hari Minggu piano. Ada Setiap piano hari juga. aku les. Setiap hari. Ada les tiap hari dong, Arya. Wow. Itu bagi waktunya gimana caranya, Arya? Biar bisa tetap konsisten, disiplin. Arya pakai ini nggak agenda kayak reminder buat reminder gitu agenda. Pakai Google Calendar atau pakai apa biasanya buat Itu mencatat agendanya a- Arya? um, aku baru nanti besok itu Mm-mm. um, um, ke Wondermine. Oke. Itu ke di Jakarta. Hmm. Wondermine itu tempat les untuk Mandarin. Oh, Bahasa tempat les Indonesia dan Mandarin. Oh, oke. Arya udah belajar Mandarin sejak kapan itu? Sudah berapa tahun? Sudah lama. ya Oh, sudah berapa lumayan lama tahun ya. kemudian. Hmm, oke. Wow, keren. Ya Ya. 3 tahun, 3 tahun. Oh, udah lama ya. Oke, terima kasih Arya, Umay, Kenzi, dan juga Jen. Ya, teman-teman, ya, hari ini nanti kita akan lanjutkan lagi progresnya untuk Aku pembuatan tadi, project. aku tadi Hmm? reject bikin musik, tapi musiknya itu enggak, enggak aku yang, enggak akan, enggak yang aku mau. Jadi aku bilang, make a very reject, tapi suaranya mau, Oh, tadi Arya bikin musik, tapi musiknya belum pakai sesuai sama, AI, iya, pakai pakai AI. AI. Tapi musiknya belum sesuai sama yang Arya mau gitu. Makanya Arya tulis Aku random. mau itu dicopotin kayak du. Oh, Kayak aku mau gitu. bikin funk. Aku mau Ya. bikin funk. Nah, Arya bisa tulis promptnya yang lebih spesifik biar hasilnya bisa lebih sesuai sama yang Arya mau gitu. Ah, gimana jadi Solusinya. katrom? Nah, solusinya bisa ditulis menggunakan promptnya nih. Misalnya yang di area tadi yang mau dimaksud adalah suaranya, beatnya lebih cepat ya. Boleh ditulis ya. Untuk Iya, kecepatan aku mau beatnya yang lebih itu. Aku cepat nggak tulis gitu. sendiri, aku pencet-pencet boxnya aja udah. Oh, cuma pencet-pencet doang. Ya, berarti itu tergantung sama toolsnya ya. Untuk yang AI yang dibuat tadi, Oke. yang dikerjakan itu gitu. Oke, Arya. Thank you sharingnya, Arya. Ya, Miss akan share screen dulu ya, teman-teman ya.
kita reminder lagi nih teman-teman ya. Kita review terkait dengan project yang sudah teman-teman buat kemarin ya, planningnya. Jadi nanti kita akan lanjutkan lagi untuk bagian yang kedua. Nah, di bagian yang kedua ini apa sih yang mau dikerjakan? Nah, itu Aku yang akan kita bahas. Oke, ya. Ada yang mau disampaikan, Arya? boleh nggak aku lanjutin bikin musiknya? Boleh. Jadi nanti Arya mau siapin musiknya lagi boleh ya. Sambil disiapin musiknya, nanti diupload dulu ya, dikonvert jadi Yes. file OGG ya, Arya ya. Oke, Hmm. nah ini dia. Jadi kemarin kita sudah membuat desain Operasi ya. X, guys. Teman-teman sudah menentukan untuk planning. Planningnya dalam bentuk apa, teman-teman? Umay, Jen, Arya, ya. Kenzi, masih ingat waktu itu kita membuat planningnya dalam bentuk apa, teman-teman? Dalam Dalam bentuk bentuk apa tuh Miss? Yang mana? yang Beda, kotak-kotak beda, kecil itu beda. namanya Oh apa ya? itu ya Miss, Ya, yang Beda, ya itu di algoritmik Miss iya bentuknya. betul. Ya, itu namanya adalah mind map ya. Jadi Ya nanti main map kita Miss. bikin planning beda. teman-teman ya. Waktu itu kita sudah bikin planning. Nah, dari planning itu teman-teman bisa Nah, ingat-ingat lagi, dibuka lagi boleh ya. Jadi no, di bagian no. desain terdiri dari apa saja? Ada sprite ya. Sprite-nya Yes, di sini sudah ada contohnya nih teman-teman. Ada player, enemy, dan juga ballet. yes, yes, Nah, untuk yes. enemy-nya If teman-teman you kemarin want it. bisa gunakan gambar yang sudah tersedia atau mau cari Wow, gambar it's real sendiri juga bitch, but boleh it's a gitu remix. ya. Kemudian di sini ada contohnya gambar apa untuk enemy-nya. Teman-teman, siapa yang bertindak sebagai enemy kalau di contoh Yes, yang ada bitch. di layar ini? Coba Arya, It's Umay, Jen, Kenzi, boleh dibantu jawab nih. Enemy-nya siapa, teman-teman? Kita ingat-ingat lagi. Enemy-nya oh adalah no. Enemy-nya adalah yang UFO-UFO itu Miss. Oke, betul ya. Enemy-nya adalah UFO-UFO ini. Kemudian UFO-nya gerakannya seperti apa? Umay, Arya, Gerakannya Jen, Kenzi. randomik kayaknya Miss ya. That's why I say. Gerakannya ya Okay, forget munculnya that. secara random, betul Random ya ya. Miss. Munculnya secara random ya, secara acak. Ini untuk koordinatnya dia munculnya secara acak. Maka nanti teman-teman bisa hubungkan dengan modul random dan fungsi random. Betul. Kemudian ya, Ya. kemudian Geraknya ada juga lagi. acak Miss. Ya, Bisa kanan, bisa di ya. bukan geraknya lurus, Gerakannya cuma maksudnya lurus ke dia bawah. munculnya bisa di mana-mana gitu Miss. Oke, betul ya, Umay. Jadi dia muncul, titik munculnya ini adalah titik koordinatnya. Ya, titik koordinatnya ini secara acak ya, secara random. Kemudian untuk di bagian sini juga ada player ya. Playernya yang mana nih? Arya, Umay, Jian, Kenzi. Coba Kenzi nih, boleh dijawab Kenzi. Kenzi belum kedengeran suaranya ya. Kenzi, yang sebagai player di sini siapa Kenzi? Boleh dibantu jawab Kenzi. Playernya yang Ya, playernya siapa itu tuh? roketnya. Ya, betul. Roketnya. Ya, dia adalah sebagai player. Kemudian, playernya bagaimana, Kenzi? Apakah bisa kita kendalikan? Bisa gerak ke Bisa. kanan ke kiri. Bisa gerak ke kanan ke kiri. Betul banget, pintar, Kenzi. Ya, jadi bisa kita gerakkan, kita kendalikan ke arah kanan dan ke kiri. Menggunakan apa, Jen? Untuk gerakan ke arah kanan dan kiri? Supaya kita bisa mengendalikan playernya, kita bisa pencet tombol. Tombol yang ada di mana, Jen? Menggunakan mouse atau menggunakan keyboard atau menggunakan apa? Boleh diceritakan, Jen. Kemarin waktu itu kita gerakkan ke arah kanan dan kiri. Suaranya Jen belum kedengeran nih. Boleh dinyalakan, Jen, audionya. Masih belum terdengar? Oke, no problem ya. Sambil menunggu Jen ya. Oke, ini sudah. Oke, Jen. Suaranya masih belum terdengar ya. Sepertinya masih belum terdengar suara Jen. Apakah ada kendala, Jen? Belum terdengar ya, Jen ya? Oke, nggak apa-apa, Jen. Nanti Jen boleh coba bilang sama Miss ya, kalau suaranya Miss di tempat Jen belum kedengeran atau ada kendala ya, Jen boleh sampaikan sama Miss. Miss akan lanjutkan lagi ya, karena suaranya Jen masih belum terdengar ini sepertinya. Nah, Jen boleh dicoba dulu, dinyalakan, kemudian dimatikan, terus dinyalakan lagi audionya. Biasanya perlu tes speaker dulu, ya, tes mikrofonnya dulu. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk gerakannya kita bisa ke arah kanan dan kiri menggunakan apa? Arya, coba misalnya lempar dulu pertanyaannya ke Arya.
gerakan playernya. Ke kanan dan kiri menggunakan apa, Area? Betul. Menggunakan left and right atau B atau A. Oke, betul ya, pintar ya, Area. Jadi menggunakan keyboard ya, ada arah kanan, kiri, atau tombol-tombol seperti seperti huruf A, D, S, kemudian W dan lain-lain. Itu bisa. WASD. Iya, betul. Oke, mantap, Arya. Kemudian untuk gerakannya sudah ya. Ada lagi teman-teman di sini skor dan miss nih. Coba, Umay. Untuk skor dan miss ini nanti tampilannya dia muncul untuk menghitung apa nih, Umay? Skor dan miss di sini. Skor Nah, dan skor juga dan miss miss. itu untuk menghitung yang mana yang dapat dan yang mana yang enggak, Miss. Ya, Oke. poinnya, Miss. Ya, jadi ketika kita berhasil menembak nantinya ya, maka dia akan menambahkan skor ya. Jadi ada perhitungan statistiknya antara miss dan juga skor. Miss ini adalah jumlah enemy yang terlewat ya, jumlah enemy yang terlewat dan juga skor ini adalah jumlah enemy yang berhasil kita tembak. Nah, itu dia teman-teman. Itu adalah perhitungan statistik skor dan juga miss ya. Kemudian selain itu yang perlu dipersiapkan adalah menang dan kalah, teman-teman ya. Menang dan kalahnya ini adalah aturan permainannya. Nah, untuk aturan permainannya, teman-teman bebas untuk membuat aturannya. Contohnya ya, dicontohkan ya, misalnya dia akan menang ketika mendapatkan skor sebanyak 10 ya. Dia akan mendapatkan skor 10 atau dia akan kalah jika terdapat miss ya, terdapat miss sebanyak 3 minimal seperti itu ya. Maka miss akan buatkan aturannya ya menggunakan algoritma permainan looping ya pada looping permainan gitu. Kemudian ya, di sini juga ada background. Nah, teman-teman perlu siapkan juga background games. Background gamesnya ini dalam bentuk file JPG bisa, PNG bisa ya. Kemudian untuk desain backgroundnya, teman-teman bebas untuk menggunakan gambar ya. Mau dicari dulu dari Pinterest bisa ya, atau dari Free Pick bisa, kemudian dari Google, mau cari gambar langsung dari Google juga boleh. Nah, kalau teman-teman mau bikin backgroundnya ini dengan gambar asli gitu ya, itu juga bisa teman-teman ya. Jadi dari HP-nya teman-teman nih udah pernah foto, ada foto tentang pemandangan atau foto ya waktu teman-teman jalan-jalan. Nah, itu boleh juga bisa dibuat sebagai background pada games ini gitu. Kemudian selain itu kita bisa mendesain ya, mendesain untuk sprite-nya teman-teman ya. Ada enemy dan juga ada playernya ya. Kita bisa desain sendiri untuk gambarnya bisa menggunakan pixel art, kemudian bisa mencari gambar juga ya dari internet boleh ya, teman-teman bebas untuk menggunakan gambar yang akan ditampilkan pada layar jendela gamesnya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman kita akan berlanjut lagi. Nah, di bagian mind map yang kemarin sudah teman-teman siapkan, nah, itu boleh dibuka lagi, boleh diingat-ingat lagi teman-teman ya. Kita baca. Jadi kemarin untuk shooter game ini terdiri dari beberapa bagian, terutama bagian dua hal yang besar ya. Ada desain dan juga functional. Di bagian desain itu terdiri dari sprite, musik dan juga ada statistiknya yang tadi kita bahas nih teman-teman. Nah, untuk bagian sprite-nya itu ada player untuk pemainnya, lalu ada enemy untuk musuhnya dan bullet untuk pelurunya. Itu adalah spread yang nantinya akan kita gunakan pada games ini. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya pada bagian musik. Nah, untuk musik ini ada background musiknya yang akan muncul dari awal hingga akhir games. Kemudian ada sound effect. Nah, kalau sound effect ini bedanya apa dengan background musik, teman-teman? Sound effect ini adalah sebuah musik yang akan muncul pada saat-saat tertentu saja. Misalnya adanya tumbukan antara kedua sprite ya, maka muncul untuk sound effect ini gitu. Nah, untuk filenya dalam bentuk format OGG. Nah, nanti teman-teman kalau memiliki file suara dalam bentuk MP3 ya, formatnya MP3, boleh dikonvert dulu menjadi file OGG. Cara convertnya kemarin kita sudah beri tutorialnya ya. Teman-teman bisa menggunakan website online converter menjadi file OGG ya. Jadi converter MP3 to OGG. Nanti bisa digunakan teman-teman untuk converter online-nya. Lalu untuk sound effect-nya juga sama, dia dalam bentuk file OGG ya.
Lalu untuk statistik, nah di statistik ini teman-teman itu ada dua jenis ya. Jadi terkait dengan enemies ya, enemies itu kalau teman-teman tadi tahu di bagian statistik itu ada defeat enemies counter ya. Jadi ketika statistik itu akan menghitung teman-teman berapa jumlah skornya yang teman-teman peroleh ya, kemudian berapa jumlah enemies yang terlewat. Nah, ini dia akan terhitung, tercatat pada statistik. Kemudian di bagian yang kedua ada functional. Nah, untuk bagian functional ini ada sprite movement, kemudian ada sprite collision, dan juga winning and losing condition. Di bagian sprite movement itu terdiri dari tiga jenis. Yang pertama adalah player, ya. Jadi untuk playernya ini teman-teman tadi bisa kita kontrol ya menggunakan keyboard ke arah kanan dan juga kiri. Lalu berikutnya untuk enemies. Nah, enemiesnya dia berpindah secara otomatis, otomatis ke mana saja tadi untuk munculnya teman-teman ya otomatisnya dari arah bawah atas ke bawah seperti itu. Kemudian muncul koordinatnya yang secara acak. Lalu untuk baletnya, kalau baletnya bagaimana teman-teman? Coba ini balet belum kita bahas tadi. Ada yang tahu balet nanti munculnya ketika apa? Ada yang punya rencana nih? Coba boleh Umay. Kenapa, Miss? Untuk balet atau pelurunya nanti akan kita tembakkan ke arah mana Umay? Menurut Umay? Ke arah enemy. Oke, ke arah enemy. Berarti ke atas ya. Ke Iya, atas, iya betul. benar. Kemudian kita akan kendalikan dengan cara apa, Umay? Klik tombol Kendalikan. tertentu. Bisa Misalnya, left right yang di sini, Miss. oke. WSD. Ya, jadi misalnya nih, kita mau menembakkan ke arah musuh. Kita siapkan tombol tertentu. Contohnya adalah space ya, yang biasa kita mainkan kalau di games-games itu menggunakan space ya. Spasi, teman-teman bisa menggunakan tombol spasi ketika ingin menembakkan peluru kepada musuh. Nah, itu boleh juga. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya adalah untuk enemies dan player. Ini tadi sudah. Lanjut ke bagian yang kedua, ada sprite collision. Nah, teman-teman, jadi adanya tumpukan tadi ya, enemy dengan balet ya, maka apa yang akan terjadi? Kemudian nanti ada suara yang muncul atau tidak. Nah, teman-teman bisa tambahkan file suara tadi untuk sound effect ketika adanya tumbukan kedua sprite seperti itu. Lalu yang terakhir adalah menang dan kalah. Jadi untuk kondisi menang dan kalah ini teman-teman, winning and losing conditionnya bisa kita tentukan ya dari awal. Contohnya di sini dia akan menang ketika berhasil mengalahkan 10 enemies sekaligus ya maksimal dia akan misinya teman-teman itu tidak boleh lebih dari tiga ya. Nah, jadi untuk losingnya itu dia akan kalah ketika sudah lebih dari tiga ya, atau sama dengan tiga. Jadi sama dengan atau lebih dari tiga maka dia akan kalah. Itu bisa diganti teman-teman. Tidak harus sama persis seperti ini. Ya, kalau ini hanya contoh saja untuk menang kalahnya seperti itu. Kalau mau dibuat aturannya yang lebih kompleks atau mau dibuat supaya permainannya lebih panjang, teman-teman bebas untuk menambahkan angka untuk losingnya di sini ya. Jadi misalnya 5 enemies miss atau 7 juga boleh. Nah, boleh dibuat untuk levelnya. Oke, seperti itu. Untuk planningnya, adakah yang mau ditanyakan dulu teman-teman terkait dengan planning mind map ini ya? Ini penting banget supaya nanti kita bisa mengerjakannya step by step supaya teman-teman paham bagian mana aja yang mau dikerjakan gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Area, Umay, Kenzi, Chen? Belum? Belum ada? Kalau belum ada, misalkan lanjutkan lagi ya. Berikutnya di sini Belum ada, Miss. teman-teman Belum, belum belum ada. ada ya. Oke, Umay. Kalau belum ada, kita akan beralih ke gambar-gambar yang disediakan di sini teman-teman. Nih, contohnya ini ada enemy ya dari UFO, dia sebagai enemy-nya. Kemudian gerakannya tadi seperti apa? Bergerak ke bawah secara otomatis ya teman-teman ya. Kemudian dia munculnya sesuai dengan titik koordinat yang diacak teman-teman ya menggunakan modul random. Jadi dia akan diacak itu untuk titik koordinat munculnya enemy. Lalu nih mencoba terbang melewati pemain. Jadi mereka itu mencoba untuk terbang melewati pemain. Misalnya nih, teman-teman ya, boleh dikasih ceritanya. Ketika mereka ingin masuk ke bumi ya, kita akan halangi mereka untuk masuk ke bumi. Misalnya seperti itu juga boleh. Lalu ini ada meninggal karena peluru. Jadi dia akan hilang, teman-teman ya. Eneminya akan hilang ketika terkena balet, terkena peluru seperti itu. Nah, jadi dia ada keterlibatannya, teman-teman ya, dengan sprite lainnya. Oke, lanjut lagi.
Berikutnya, nanti kita akan tambahkan untuk kelas-kelas berikutnya, teman-teman ya, kelas turunan. Nanti untuk kode programnya, misalkan contohkan juga, misalkan tunjukkan untuk penulisan kodenya. Nah, di bagian checklist silakan teman-teman boleh ditambahkan ini supaya bisa mengerti bagian mana saja yang sudah dikerjakan dan juga yang belum bisa dicentang-centang kalau sudah dikerjakan. Kalau sudah, bisa dilanjut untuk penulisan kode lanjutannya nih, gitu. Nah, sebelum itu misalkan berikan sedikit gambaran dulu nantinya yang teman-teman kerjakan ya. Jadi untuk kelas yang ada di dalam games ini terdiri dari beberapa kelas turunan ya. Jadi untuk kelas utamanya adalah game sprite. Jadi kelas utama ini dia adalah kelas di mana kita gunakan untuk menampilkan sprite-sprite pada games. Nah, game sprite ini terdiri dari beberapa kelas turunan. Contohnya ada kelas turunan kelas player dan juga kelas enemy. Nantinya minggu depan kita juga mau tambahin lagi tuh teman-teman ya. Masih ada kelas untuk ballet ya. Jadi nanti kita tambahkan juga. Setiap ingin menampilkan sebuah sprite pada gambar ya, pada jendela, maka teman-teman perlu menambahkan kelasnya, kelas turunannya seperti ini. Nah, jadi ya untuk kelas player dia akan mendapatkan ya metode-metode yang ada di dalam game sprite. Jadi sudah otomatis. Kenapa? Karena dia merupakan kelas turunan dari game sprite. Kemudian di dalam kelas player kita akan tambahkan beberapa metode seperti metode update. Nah, metode update ini gunanya untuk apa? Untuk mengontrol sprite dengan keyboard. Nah, jadi nanti kita bisa arah kanan dan kiri tadi. Kemudian untuk enemy-nya kita juga tambahkan di metode definition untuk update-nya. Ini untuk memindahkan sprite-nya secara otomatis ya. Untuk enemy-nya tadi munculnya secara otomatis menggunakan modul random gitu. Nah, ini untuk penambahan metode-metode yang ada di dalam setiap kelas turunan ya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, misalkan bahas untuk tahap kelas enemy ya. Jadi nanti teman-teman silakan ditambahkan properti dan metode yang ada di dalam game sprite ini. Ya, kemudian teman-teman bisa tuliskan metode update-nya. Nah, bagaimana cara menambahkan properti dan metode supaya langsung diwarisi oleh kelas turunannya? Nah, caranya teman-teman cukup menyebutkan kelas utama di dalam tanda kurung ya. Coba kita tunjukkan di sini kelas utama di dalam tanda kurung kelas turunannya. Oke, kita beralih lagi ke berikutnya nih, teman-teman. Nah, ini sudah muncul. Jadi ketika teman-teman ingin membuat kelas enemy, silakan bisa disebutkan game sprite di dalamnya. Nah, ini fungsinya untuk apa, Miss? Fungsinya adalah ya menyebutkan bahwa kelas enemy ini merupakan kelas turunan dari game sprite. Artinya, ya, metode yang ada di dalam game sprite akan otomatis diturunkan kepada kelas enemy, seperti properti dan metode tadi. Kemudian ada definition update. Nah, di dalam definition update, ini akan berisi kode program ya, yang berisi untuk mengatur gerakan dari enemy. Ya, dia munculnya secara acak dan juga otomatis ya, munculnya secara acak lalu gerakannya dari atas ke bawah ya, otomatis seperti itu. Kita bisa tambahkan kode programnya di dalam definition update. Nah, misalkan berikan beberapa contoh fungsi yang akan digunakan. Di sini ada sprite.group, ini untuk membuat sekelompok sprite ya, teman-teman bisa gunakan group. Kemudian ketika ingin menambahkan sprite baru ke dalam group, kita bisa gunakan perintah add. Contohnya, kita memiliki grup monsters, kemudian kita ingin menambahkan monster ke dalam monsters ya. Bisa digunakan perintah seperti ini teman-teman ya. Add monster. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu fungsi yang akan teman-teman gunakan nanti. Kemudian ada draw. Nah, kalau teman-teman ingin memperbarui posisinya, kita bisa gunakan perintah draw, teman-teman ya. Nah, ini ada draw window. Karena munculnya dia secara acak ya teman-teman ya untuk enemy tadi. Lalu ada update. Ini gunanya untuk memindahkan sekelompok sprite menggunakan algoritma ya yang ada di dalam definition update. Nah, ini teman-teman. Jadi update ini untuk memperbarui dan juga untuk menampilkan ya sesuai dengan yang kita minta pada definition. Lanjut lagi. Nah, ini adalah urutan penulisan kode programnya nanti, Umay, Arya, Kenzi, dan Jen ya. Jadi nanti kita tulis urutannya seperti ini ya. Yang pertama kita deskripsikan dulu, ada kelas game sprite. Lalu ada definition kelas player. Kelas player adalah kelas turunan dari kelas game sprite.
Kemudian kelas enemy juga merupakan kelas turunan dari kelas game sprite. Nah, kemudian baru kita sebutkan bagian-bagian berikutnya yang terdiri dari pembuatan latar belakang, kemudian penggabungan musik ya, lalu membuat sprite. Nah, ini dia. Lalu loop permainan. Nah, looping permainan ini tujuannya apa? Siapa yang masih ingat untuk looping permainan? Kenapa di setiap game perlu sebuah looping permainan? Looping games, coba. Boleh teman-teman Eh, dijawab dulu. waktu biar gamenya tetap berjalan nih. Ya, betul banget tuh, Mai. Supaya gamenya tetap bisa berjalan. Ketika kita Betul. klik tanda close ya, maka ketika kita Ya, buka lagi dari awal, dia muncul lagi ya, seperti awal ya, ya, Mai. betul, 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 betul. oke. Ya, betul. Terima kasih, Umay. Ya, itu tadi. Itu adalah contoh ya, teman-teman. Kenapa kita memerlukan looping permainan? Jadi kita akan menggunakan looping yang terdiri dari bagian-bagian seperti ini contohnya. Nah, untuk looping permainan nanti tiap minggunya akan kita update ya, teman-teman ya. Karena setiap minggu akan ada pembaruan. Jadi kita akan update isi dari loop permainannya. Karena apa? Karena kita kerjakannya secara bertahap ya. Jadi minggu lalu kita sudah menambahkan beberapa kode program yang menampilkan jendela dan sprite. Kemudian hari ini kita mau tambahkan sprite lagi ya, lanjutannya. Jadi nanti setiap loop permainan ketika kita menambahkan sprite, maka akan bertambah juga loop permainannya gitu. Kemudian kalau loop permainan yang di sini masih sederhana nih. Yang pertama, kita akan akhiri permainan jika teman-teman klik tombol tutup jendela atau tanda silang ya, tanda close. Nah, jadi dia akan mengakhiri gamesnya hanya jika teman-teman klik tanda silang saja. Kemudian dia akan memperbarui lokasi sprite-nya ya. Jadi lokasi sprite-nya akan diperbarui dari awal. Jadi dia akan reset dari home ya. Awalnya dia munculnya di mana nih? Di sini gitu ya untuk playernya, lalu enemy-nya munculnya di sini, lalu balik-nya letaknya di sini, maka dia akan kembali ke titik awal gitu. Nah, ini untuk pembaruan lokasi sprite. Kemudian untuk menggambar pemandangan dan sprite di atasnya. Nah, jadi dia akan muncul gambar-gambar teman-teman ya yang sudah disiapkan tadi akan muncul untuk bagian jendelanya gitu. Kemudian ada pembaruan dengan frame-nya. Jadi ada FPS ya, masih ingat ya tentang FPS. Ini juga tidak kalah pentingnya. Teman-teman, kita akan selalu menambahkan FPS tiap game ya. Kenapa? Coba, siapa yang masih ingat? Apa itu FPS? Ini selalu kita bahas teman-teman. Apa itu FPS? Frame per second, Mas. Iya, frame rate per second, betul. Jadi kenapa kita memerlukan FPS nih? Terima kasih, Umay ya. Siapa yang tahu kenapa kita memerlukan FPS? Untuk apa sih sebenarnya kegunaan FPS Untuk ini? biar gamenya itu bisa berjalan, Mas. Jadi, misal Mm-mm. gini, dia nggak, misal kalau frame per second itu kan berarti dia munculnya tiap detik gitu, Mas. Iya, Jadi nge-lag gitu, kayak nge-lag. oke. Ya, Tapi kalau betul. misal FPS-nya semakin tinggi, kualitas Hah? gamenya juga semakin bagus. Iya, mantap Umay, pintar. Terima kasih Umay. Iya, betul banget. Jadi ketika kita menambahkan FPS teman-teman ya, maka gamenya juga akan semakin smooth, semakin besar, semakin smooth. Jadi tampilannya juga semakin nggak patah-patah gitu loh. Kalau waktu kita main games, teman-teman kalau ada keterangan FPS gitu biasanya ya. Nah, semakin besar FPS-nya, semakin keren tuh gamenya. Jadi untuk perpindahannya itu nggak yang patah-patah. Jadi dia akan smooth gitu. Oke, mantap teman-teman masih ingat ya. Arya masih ingat Arya? Jen, Kenzi ya tentang FPS ini boleh diingat-ingat lagi karena kita akan pakai terus teman-teman. Oke, lanjut. Berikutnya kita akan kerjakan nanti ya, teman-teman. Hari ini ada 3 bagian yang perlu dikerjakan. Yang pertama, menerapkan kelas enemy. Jadi kita membuat kelas enemy, yang mana kelas enemy itu merupakan kelas turunan dari kelas game sprite ya. Lalu yang kedua tugasnya adalah membuat sekelompok sprite musuh. Nah, jadi kita mau menampilkan sprite musuh dari enemy-nya, teman-teman. Itu di dalam definition untuk kelas enemy. Ya, lalu yang ketiga adalah membuat perubahan pada putaran permainan. Nah, di setiap langkah putaran, musuh harus bergerak di sekitar layar. Nah, ini dia. Ini adalah 3 poin utama yang akan teman-teman kerjakan hari ini. Gitu, ya. Kemudian, misalkan tunjukkan juga, setelah ini ya, itu ada contoh kode programnya. Oh, ini ada penghitung statistik juga di next kita bahas teman-teman ya. Ada penghitung statistik ini. Kemudian, misalkan tunjukkan juga untuk contoh kode programnya ya.
Bentar, Miss tunjukkan dulu contoh referensinya nih. Stop share dulu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian kalau mau di share screen bagaimana ya? Nah, tabnya berbeda nih, beda window. Oh, ini dia. Bisa. Oke, teman-teman. Sudah kelihatan share screen yang window yang baru ini, algoritmika? Sudah ya. Teman-teman bisa masuk seperti biasanya ya. Sambil menunggu Miss, teman-teman silahkan bisa masuk username dan juga password ya di Algo Visual Studio Code ya, Algo Python. Kemudian kalau masuknya teman-teman melalui yang depan tadi ya, teman-teman ya. Login as student. Nah, kalau Miss menggunakan ini. Oke, kita sambil masukkan bareng-bareng teman-teman silahkan dibuka Algo Visual Studio Code-nya ya. Kemudian nanti kita kerjakan bersama. Nah, ini dia. Miss harus masuk dulu ya. Masih. Oke, bisa nih. Enter. Oke, sudah bisa. Kemudian kita masuk di lesson hari ini ya, teman-teman. Masih di lesson sebelumnya ya. Pengerjaannya masih di lesson yang sama seperti minggu lalu tentang game shooter di lesson 23 ya. Boleh dibuka di lesson nomor 23, teman-teman. Untuk pengerjaannya masih di sana ya. Oke, Miss akan masuk juga ke lesson 23. Nih, maaf nih. Oh ya, Umay, boleh? Em, tunggu. Oke, boleh Tadi ditanyakan, Umay. sepertinya dia meminta membaharui, Miss. Itu wajib nggak, Miss? Oh, meminta pembaharuan. Ada Membaharui. keterangan apa, Umay? Pembaruan tentang Algo Visual Studio Code gitu, keterangannya. Ah, enggak, Miss. Dia perbarui doang, Miss. Oh, perbarui. Oh, skip aja. Nanti ingatkan saya nanti Oh, gitu. skip aja, ya, Iya, Miss. skip dulu aja. Oke, oke. Iya, Umay. Boleh di skip dulu. Ini Nanti yang dua kalau tiga kan, Miss, ya? iya, betul. Lesson Ya. 23. Kita buka di nomor 23 ya. Arya, Jen, Kenzi, dan Umay. Kita klik di nomor 23 seperti ini. Ya, kemudian Miss Oh, akan 23 ada tunjukkan. checklist, Miss. Sama apa itu? Iya, betul. Lesson 23 itu ada checklist-checklistnya ya, seperti minggu lalu. Jadi untuk hari ini sebenarnya lesson 24, teman-teman. Tapi kalau kita buka di lesson 24 ya, itu tidak ada tempat pengerjaannya. Jadi memang kita masih mengembangkan di file yang sama. Nah, filenya letaknya di lesson 23 gitu. Ya, kita tunggu dulu. Ini masih loading ya. Oke. Kita akan beralih ke file Algo Visual Studio Code-nya, file Python ya. Nah, ini udah muncul teman-teman. Oke, ini Miss akan perbarui dulu ya. Jadi, nanti teman-teman ya, hari ini kita akan menambahkan bagian-bagian yang akan teman-teman kerjakan, misalkan tunjukkan. Oke, ya. Jadi di sini dimulai dari perintah yang pertama itu menghubungkan dengan library ya. Ada Pygame dan juga boleh ditambahkan teman-teman ya, karena kita akan menampilkan untuk enemy-nya itu secara acak. Maka teman-teman bisa menghubungkan dengan modul random dan fungsi random. Perintahnya apa? Nah, from random import random. Kita tulis seperti ini, teman-teman. Kemudian setelah itu kita akan hubungkan juga dengan musiknya. Nah, untuk musiknya ini kemarin kita gunakan file OGG ya. Jadi kita bisa gunakan yang sudah tersedia di sini, boleh. Ada space.ogg dan juga fire.ogg. Kemudian kalau sudah punya file musik sendiri ya, kemarin Arya, Jen, Kenzi, Umay, kalau sudah punya file musik sendiri, boleh diupload dulu. Cara uploadnya teman-teman bisa menggunakan attack file. Nah, bisa tunjukkan. Jadi di sini di sebelah kanan itu ada tanda seperti ini teman-teman. Ini gunanya adalah untuk upload file, bisa file suara, file gambar ya, ke dalam Visual Studio ke teman-teman gitu. Nah, ketika sudah berhasil diupload, teman-teman bisa siapkan kode programnya. Nah, di sini kita beri nama yang sama seperti file yang teman-teman gunakan. Ada space OGG dan juga file.ogg misalnya seperti ini. Kemudian ya, berikutnya ini ada image, ada gambar ya, gambar gambar sprite yang akan digunakan. Boleh ditambahkan kalau masih belum terisi, teman-teman boleh gunakan yang ada di sini dulu boleh ya, seperti galaksi itu untuk backgroundnya. Lalu ada roket,
untuk file gambar Rocket Player bisa dicek seperti ini teman-teman, diklik aja. Kalau file gambar bisa dicek ya teman-teman ya. Tapi kalau file suara nggak bisa langsung dicek di sini gitu. Jadi kalau mau memainkan file suaranya boleh di play dulu gitu. Nah ini sepertinya file gambar sudah ada muncul ya Rocket. Nah lalu boleh diganti kalau teman-teman mau mengganti permainannya menggunakan desain baru ya, boleh di-upload dulu teman-teman di sini ya cara uploadnya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, untuk game sprite ini teman-teman kemarin sudah mengerjakan ya. Jadi game sprite ini terdiri dari beberapa definition. Ada definition ini dan reset. Nah, ini gunanya apa ini? Definition ini dan reset. Siapa yang masih ingat? Coba. Definition ini dan reset. Apa sih game sprite itu gunanya buat apa sih? Kenapa kita perlu menambahkan game sprite, teman-teman? Coba kita cek lagi, kita ingat-ingat lagi. Game Last sprite game. yang di itu ya, Miss, player, Miss. Iya, betul, Umay. Soalnya player itu bagian dari game sprite, Miss. Jadi harus, Miss. Kalau Iya, nggak nanti dia tidak bisa mencari em, oke. kata kunci player itu. Ya, Kelas betul. player itu tidak bisa dicari. Iya, kenapa? Karena dia merupakan bagian utama dari. Betul, Iya, bagian. Jadi betul. game sprite-nya juga harus dipanggil, Miss. Iya, betul banget. Jadi game sprite ini merupakan kelas utama, teman-teman ya. Atau kita sebut dengan istilah super kelas. Nah, kalau super kelas itu wajib ada. Nah, super kelasnya memiliki beberapa metode yang terdiri dari apa? Misalnya di sini ada definition init, ini untuk inisiasi, teman-teman. Inisiasi itu untuk menghubungkan ya dengan data-data yang akan kita tambahkan. Seperti apa? Oh, ada player image ya. Ini adalah gambar player yang akan kita gunakan. Lalu ada player X dan player Y, ini merupakan titik koordinat X untuk player dan juga titik koordinat Y untuk playernya. Lalu berikutnya ada size X dan size Y. Nah, ini adalah ukurannya. Kemudian ada speed. Nah, player speed adalah kecepatannya. Teman-teman bisa tambahkan data-datanya setelah kita mendefinisikan pada initiation, ya, inisiasi. Kalau sudah, lanjut ke definition reset. Nah, ini untuk menampilkan gambar yang sudah teman-teman upload tadi. Supaya bisa muncul pada jendela games, maka teman-teman perlu perintahkan menggunakan perintah bleed. Nah, menambahkan perintah bleed seperti ini. Ya, kita tampilkan gambarnya. Kemudian ada kelas player. Nah, ini dia. Jadi kita mulai menambahkan kelas turunan nih. Jadi kelas turunannya ada apa saja? Ada kelas player. Kemudian ada kelas enemy, lalu ada kelas ballet gitu. Nah, hari ini kita cukup menambahkan pada kelas enemy terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Untuk kelas ballet minggu depan gitu. Untuk hari ini kita fokus ke player dan enemy. Nah, untuk playernya teman-teman ya, untuk kelas player, karena dia merupakan kelas turunan dari game sprite, maka kita tambahkan game sprite di sini, di dalam tanda kurung. Kemudian kelas enemy juga sama, dia merupakan kelas turunan dari game sprite, maka kita tambahkan game sprite di dalam tanda kurung. Setelah itu ada masing-masing definition di dalam kelas player dan kelas enemy. Nah, jadi untuk kelas player kita tambahkan definition update dan fire ya. Jadi untuk update ini gunanya untuk apa nih, teman-teman? Tadi yang sudah kita bahas nih. Definition update pada class player gunanya buat apa nih? Kenzi, Jen, Arya, Mai. Masih ingat? Class player untuk definition update ini gunanya buat apa? Untuk, coba boleh dibantu jawab. Kelas player apa? Nah, definition update yang ada di dalam class player ini gunanya buat apa nih? Coba, Definition Umay, boleh dibantu. update ini tunggu. Di sini Kayaknya ada ini untuk apa ya, Miss? apa tuh? Em, Ada key left, tunggu. ada key right, ada Nggak, kiri, Miss. ada Kayaknya ini kanan. untuk pergerakan si ininya deh, Miss. Ya, Pergerakan, oke. Nah, pergerakan betul. player. Ya, betul banget. Jadi untuk pergerakannya ke arah mana tadi? Kiri dan kanan. Iya, Kiri jadi dan kita kanan, betul. iya kiri dan kanan. Maka kita bisa membacanya ketika teman-teman tahu ada keyword-keyword seperti ini ya. Oh, ada key left, ada key right. Jadi ada tombol ke arah kiri dan arah kanan yang bisa kita klik. Ketika kita klik, maka dia akan mengarahkan sprite-nya ya, class player-nya gitu. Kemudian ada definition fire. Nah, ini untuk fire ya, teman-teman bisa tambahkan juga untuk melengkapi ya. Kemudian berikutnya ada class enemy.
ya di kelas enemy itu terkait dengan kelas turunan dari game sprite juga. Jadi untuk kelas enemy-nya terdiri dari definition update nih. Jadi di dalam definition update itu ada algoritmanya teman-teman. Nah, seperti ini nih. Ya, ini untuk definition update. Ini gunanya buat apa nih teman-teman? Definition update. Coba definition update yang di dalam kelas enemy. Coba boleh dibantu jawab Kenzi, Jian, Arya. Yang main lagi ke belakang. Coba. Arya, Jen, Kenzi, definition update pada kelas enemy gunanya buat apa? Boleh dibantu jawab nih, Arya, Jen, Kenzi. Belum kedengeran suaranya. Dinyalain dulu audionya ya kalau mau Lupa, jawab, Kak. teman-teman. Ya, Kenzi, gunanya buat Lupa, apa? Miss. Lupa. Oh ya. Oke, oke. Kenzi masih lupa. Kemudian Jen, Arya, masih ingat definition update gunanya buat apa ya? Coba kita ingat-ingat lagi nih. Jadi definition update ini gunanya buat apa nih teman-teman? Coba Umay mau bantu jawab Umay? Definition update. Tadi Iya. nih kan, kilaf untuk keylight nih. Oke, itu yang untuk kelas player Player. ya. Kalau di dalam kelas enemy ini juga ada definition update juga sama Umay. Nah, gunanya Oh buat iya, apa iya. nih untuk kelas enemy? Ada definition Kayaknya update belum ada juga. deh, Miss, di tempatnya aku. Iya, belum ada. Jadi nanti hari ini kita mau ngerjain itu, Umay. Oh, baik, 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 baik. Iya, Aku udah jadi share screen definition. duluan. Nggak kelihatan jadinya. Gitu. Oke, oke. Nah, Definition ini update definition ya, Miss. update. Ini kayaknya untuk Hmm? apa namanya untuk pergerakan enemy juga, Miss. Oke, untuk Kan di pergerakan situ enemy enemy. movement ya, Miss. Iya, Dan betul. mengatur juga tentang Oke. kalau misal dia em, menyentuh ujung dari screennya dia hilang. Oh ya, oke, betul ya, Umay. Jadi betul ya, teman-teman ya. Di sini ada keterangan enemy movement. Jadi ini untuk perpindahan, pergerakan dari enemy-nya. Nah, untuk enemy-nya dia gerakannya kan tadi kita sudah tahu ya pada contoh gambarnya itu dari atas ke bawah gitu secara horizontal, secara vertikal ya, teman-teman ya. Kemudian untuk perpindahan titik koordinatnya itu secara random. Makanya di sini teman-teman itu ada randin, ada fungsi randin tuh kalau teman-teman lihat. Nah, ini gunanya itu tadi supaya munculnya secara acak gitu titik koordinatnya x, y-nya gitu. Oke, berarti sudah paham ya teman-teman ya. Boleh diingat-ingat nih. Nanti kita kerjakan di bagian sini teman-teman. Kemudian ada win width dan juga win height. Ini adalah terkait dengan ukuran jendela. Kemudian untuk captionnya boleh ditambahkan captionnya. Ini adalah judul permainannya ya. Contohnya di sini shooter. Atau mau diganti menjadi shooter games atau mau ganti nama dengan yang lainnya juga boleh ya. Bebas untuk judulnya. Lalu untuk window ini win width dan win height kita bisa edit pada angka. Teman-teman kalau mau diperbesar ukurannya bisa ditambahkan angkanya. Oke, nah kemudian kalau mengganti win width dan win height jangan lupa diganti juga pada transform scale ya. Jadi untuk transform scale-nya ukurannya kita samakan dengan ukuran image background dan juga image yang ada di sini ya. Seperti ada perintah ini teman-teman di baris ke-72. Background sama dengan transforms.scale. Nah ini dia. Langsung kita buat menjadi variable. Ya, kenapa? Ketika teman-teman ganti angkanya win-win dan win-hack, maka dia sudah akan terupdate juga di sini. Oke, itu dia untuk penjelasan baris ke 67 sampai 72. Kemudian di baris selanjutnya, baris 74, itu ada sheep ya. Sheep merupakan variable untuk membuat sebuah sprite yang terdiri dari informasinya. Nah, informasi seperti ini urutannya ini disesuaikan dengan yang sudah teman-teman sebutkan di awal. Kalau kita scroll lagi ke atas, teman-teman, ini ada game sprite yang terdiri dari beberapa informasi. Ada player image ya, itu yang pertama. Lalu ada player X, itu titik koordinat yang kita tambahkan ya untuk X dan Y. Lalu ada size X dan size Y. Nah, teman-teman perlu perhatikan urutan penulisan datanya. Lalu yang terakhir adalah player speed. Nah, kita scroll lagi pelan-pelan ke bawah. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini yang pertama juga sama ya. Image hero adalah file gambar yang kita gunakan. Lalu ada ukurannya, titik koordinatnya. Lalu ada speednya. Nah, ini masing-masing teman-teman bisa cek nanti ya untuk data yang sudah disiapkan pada game sprite.
Kemudian ada perintah, nah monster. Ketika teman-teman ingin menambahkan grup, jadi monsternya kan munculnya banyak ya teman-teman ya, berkali-kali ya. Yang munculnya nggak hanya satu saja kan. Nah, maka teman-teman bisa membuat sebuah grup. Nah, seperti ini. Lalu kita buat menggunakan looping. Loopingnya namanya looping for ya. Jadi membuat sebuah range. For I in range 1 hingga 6. Jadi rentangnya dari 1 sampai 6 teman-teman di sini. Kita akan menambahkan monster yang kita buat ke dalam grup monsters gitu. Ini yang tadi kita bahas ya teman-teman ya. Kemudian ada well run. Nah ini untuk well loopingnya, looping permainannya. Teman-teman bisa cek pada looping permainannya. Nah, di sini ini dia. Ini lumayan panjang ya untuk looping permainannya. Jadi tadi isinya teman-teman yang pertama dia akan tertutup ketika teman-teman klik tanda close. Ini dia kodenya. Ya, itu dia. Kemudian berikutnya di sini ada keterangan window.read background. Jadi ketika teman-teman close dan kita buka lagi aplikasinya, maka yang pertama akan ditampilkan background. Ya, ditampilkan pada titik koordinat 0,0. Kemudian dilanjutkan, kita tampilkan skor. Lalu ada miss, ya. Lalu kita update. Nah, monsternya kita update ya, shipnya juga kita update. Setelah kita update, teman-teman ya, baru kita kasih update untuk keseluruhan dengan perintah display.update. Nah, ini untuk delay, teman-teman. Ini adalah waktu ya, jeda waktunya. Jadi kita kasih delay sekian detik gitu. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan penulisan kode referensi yang ada di layar, teman-teman? Kenzi, Nggak ada, Jen, Miss. Arya, Umay, belum ada? Belum. Dari Umay belum ada nih. Oke, dari Arya. Dari Jen, dari Kenzi, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh, mau ditanyakan sama Miss? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Kalau belum ada ya, teman-teman boleh dimulai untuk share screen. Kita buka lesson 23 lagi ya. Teman-teman boleh di share screen. Miss akan berikan contoh referensi dan tugasnya teman-teman adalah melengkapi kode referensi yang Miss berikan. Gitu ya. Karena Miss berikan kode referensinya, maka tugasnya adalah melengkapi, memperbaiki, dan juga mengecek kembali kode program yang Miss berikan. Gitu ya, teman-teman ya. Boleh di-share screen dulu ya. Miss stop share dulu nih, teman-teman. Oke, Kenzi sudah mulai share screen nih. Oke, Kenzi. Kemudian Umay, Jen, ya, Arya boleh di-share screen juga. Oke, nah ini dia sudah di-share screen juga nih. Umay, Kenzi, dan juga. Oke, Kenzi dan juga Umay. Untuk Arya dan Jen boleh di-share screen juga ya. Apakah ada kendala, teman-teman? Boleh disampaikan kalau ada kendala. Miss sambil buka dulu. Oh iya, Miss siapin dulu ya teman-teman ya untuk platformnya nih. Jadi kita gunakan Google Document seperti biasanya untuk penulisan contoh referensi kodenya ya teman-teman ya. Bentar, Miss akan tampilkan dulu di Google Document. Oke, boleh di-share screen teman-teman. Dibuka di lesson 23 nih. Ada yang masih terkendala boleh disampaikan sama Miss ya. Kalau masih terkendala, bagaimana cara membuka lesson 23-nya? Kalau masih error, teman-teman boleh di-close lalu dibuka lagi ya. Terkadang ada yang error seperti itu, nggak muncul ya. Boleh di-close lalu dibuka lagi, teman-teman. Nah, hari ini Miss siapin dulu untuk contoh referensinya ya. Oke, masih loading. Jadi tugasnya teman-teman nanti adalah memperbaiki ya. Jadi kita memperbaiki kode, kemudian teman-teman cek dulu dan disiapin dulu file-file gambarnya teman-teman ya. Jadi disiapkan dulu untuk file-file gambar yang akan kita modifikasi.
Jadi teman-teman boleh dicari menggunakan gambar pixel art, boleh ya, atau mau dari Pinterest juga boleh ya, untuk background dan juga sprite-nya. Itu untuk file gambar. Kemudian file suara ya, bisa cari dari YouTube teman-teman untuk sound effect-nya, atau mau cari dari YouTube atau dari Google boleh ya untuk filenya nanti bisa dikonvert menjadi file OGG. Silakan bisa dikonvert teman-teman. Nah, untuk konverternya bisa menggunakan konverter online. Miss, nanti share referensi atau enggak, Miss? Iya, Miss akan share referensi, Oh ya, Umay. baik, baik. Iya. Nah, sambil menunggu Miss ya, Umay dan teman-teman boleh disiapkan file-file desain gambar sprite ya yang mau dimodifikasi. Silakan teman-teman dimodifikasi ya supaya bisa custom nih gambarnya. Kemudian backgroundnya tuh. Boleh cari menggunakan Pinterest bisa ya. Atau dari Google kalau mau langsung ya cari boleh. Atau menggunakan gambar manual ya, gambar sendiri bisa pakai pixel art teman-teman. Atau mau pakai gambar Procreate ya juga boleh ya yang pernah desain gitu. Yang suka gambar ada nggak di sini teman-teman? Ada yang suka menggambar? Ada yang suka mendesain gambar? Nah, Suka, Miss, boleh. lumayan Oh, suka. suka, lumayan suka. Lebih Nah, tepatnya keharusan, Miss, karena kan presentasi segala macam harus pakai itu. iya, betul. Keharusan ya. Awalnya karena Ya, Miss, keharusan betul. jadi terbiasa ya. Nah, Iya, Miss. betul, Umay. Boleh digunakan keterampilannya, Umay ya, untuk pembuatan desain gamesnya nih. Jadi ada kesempatan untuk teman-teman menggunakan ya keahlian teman-teman dalam mendesain ya, untuk membuat sprite ya, kemudian background ya. Kalau teman-teman suka mendesain background ya, bisa melalui Canva, boleh juga teman-teman ya. Boleh lewat Canva tuh yang sudah familiar dengan Canva di sini siapa aja? Umay, Arya, Jian, Kenzi, sudah familiar belum dengan Canva? Sudah? Sudah, Miss, sudah. Sudah. Nah, kalau sudah familiar dengan Canva, bisa digunakan juga untuk mendesain background ataupun enemy player ya. Bisa digunakan itu, teman-teman. Bebas untuk toolsnya, Miss tidak membatasi tools yang akan teman-teman gunakan sebagai alat pengerjaan gitu ya. Bebas, teman-teman. Idenya juga bebas ya. Miss tidak membatasi untuk ide gamesnya, teman-teman gitu. Kalau mau ditambahkan untuk aturan permainan dan modifikasi dari segi hal lain selain desain juga boleh banget ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman boleh dicoba dulu ya, ditambahkan desainnya, kemudian kode programnya nih nanti Miss akan siapkan dalam bentuk file Google Dokumen ya. Kemudian tugasnya teman-teman adalah mengecek, melengkapi, dan memperbaiki kode yang akan Miss berikan gitu ya. Oke, boleh dicoba dulu. Misalkan tuliskan pada chat Zoom ya, teman-teman ya, seperti biasanya. Misalkan letakkan di chat Zoom. Oke, ada di chat Zoom. Teman-teman boleh dilihat di chat Zoom. Miss sudah kirimkan linknya. Oke, itu ada link menuju Google Dokumen yang berisi referensi kode program. Nah, boleh dicek dulu apakah sudah bisa diakses. Umay, Arya, Jen, Kenzi, sudah bisa diakses teman-teman? Boleh dibuka dulu ya untuk referensi kodenya. Kalau sudah bisa diakses, teman-teman boleh digunakan sebagai bahan referensi pengerjaannya gitu. Tapi perlu diingat lagi, kode referensi yang Miss berikan ini masih belum lengkap ya. Jadi tugasnya teman-teman adalah melengkapi ya, melengkapi, memperbaiki kode program yang Miss berikan gitu. Nah, boleh didiskusikan dulu teman-teman ya. Boleh diskusi nih ya, Umay, Arya, Kenzi, Jen gitu boleh diskusi. Oke, boleh di-share screen yang masih belum share screen. Ada siapa yang belum? Arya, Arya. Arya belum kelihatan nih share screen-nya. Boleh di-share screen dulu, Arya. Ya, caranya share screen masih ingat, Arya? Caranya kita klik tombol share yang ada di bawah itu ya. Kita share screen. Nah, bisa, Arya? Coba, belum kedengeran nih, Arya. Miss Us to unmute ya. Oke.
Nah, Arya boleh mulai di share screen dulu. Oh, ini ada file suara ini. Arya lagi bikin file suara ya. Pakai apa nih namanya? Mixtape recorder. Oke, recording ya Arya. Ada Nah, file suara Arya. gimana sih? Oke. Hmm. Ini yang versi free atau bukan Arya? Cari yang versi free aja daripada harus berbayar. Ini aplikasi yang aku download di Microsoft. Ah, ini download versi aplikasi desktop ya? Arya download aplikasinya ternyata. Oke. Dicoba dulu Arya, boleh. File suaranya ya, boleh menggunakan AI atau mau cari dari YouTube, boleh juga. Jen, Arya, kemudian Kenzi dan Umay. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Siapa yang sudah bisa menemukan? Siapa yang sudah bisa menemukan hal-hal yang keliru yang ada di contoh referensi? Siapa yang sudah bisa menemukan? Coba, boleh disampaikan sama Miss. Bagian mana saja yang masih kurang? Boleh dicek satu persatu teman-teman dari atas ya. Dari atas dicek dari atas teman-teman. Yang pertama, from Pygame dan import starnya udah ada belum? Kemudian from random import trending sudah ada atau belum ya? Kemudian dicek pada bagian background musik. Yang perlu ditambahkan apa? Nah, yang misal kasih tanda petik itu, silakan teman-teman bisa dilengkapi dengan kodenya ya, dengan nama file yang perlu ditambahkan ini. Oke. Contohnya nih punya Kenzi. Coba Kenzi, boleh kita scroll ke atas Kenzi? Misalkan tunjukkan. Kita scroll ke atas. Dari baris pertama Kenzi. Oke. Nah, ini dia. Di Miss, baris kedua ini saya sudah ada copy nih. hashtag. Oke, Soalnya. sudah di copy Umay. Kalau sudah di copy boleh dicek dulu Umay ya. Ini sudah berikan contoh referensi tapi masih perlu diperbaiki ya, diperbaiki dan dilengkapi Umay. Oke. Nah, ini untuk Kenzi sudah. Nextnya musik laut tuh maksudnya apa, Miss? Masih. Untuk musik load ya untuk memproses musik yang akan kita gunakan. Jadi Oh, baik-baik. musik yang muncul dari awal hingga akhir. Nah, nama filenya apa? Contohnya di sini ada space.ogg. Kenzi bisa tuliskan di sini ya, Baik-baik. space.ogg, Oke, Miss. umay ya. Nah, kalau file suara ya itu tidak bisa kita cek langsung. Jadi bisa ditulis dulu nama filenya. Lalu untuk mixer sound ini adalah file yang muncul ya suara yang muncul ketika adanya tumbukan. Namanya apa filenya? Ada fire, contohnya ada fire.ogg boleh digunakan sebagai file suaranya. Nah, seperti itu ya, Kenzi, Umay. Kemudian Jen, ya coba Miss lihat dulu progresnya Jen sudah sampai di mana nih. Oke, bagus Jen. Sudah ada space.ogg, ada fire.ogg, ada galaxy.jpg, ya betul. Ini adalah file gambar yang kita gunakan. Oke, good job Jen. Ya, pintar. Jen boleh lanjut lagi ya. Kalau ada kendala boleh sampaikan sama Miss. Oh iya, Eh, ini baris kedua Jen. Ini ada hashtagnya nih. Nanti Jen boleh cek lagi ya. Nah, bagaimana kalau ada hashtagnya? Caranya Jen boleh dihapus atau diapakan. Miss, maaf, Miss. Nah, Tadi gitu. Sprite itu ditambah apa ya, Miss? Lupa. Oh iya, untuk sprite-nya, Umay, coba kita cek dulu. Bukan ada, bukan. Untuk kelas, Mas. Nah, Untuk untuk kelas class player. player, ya. Jadi class player di sini dan class enemy merupakan kelas turunan dari kelas apa, Umay? Coba kita scroll ke atas. Nah, itu ada di baris ke berapa ya? 20-an sepertinya. Oke, itu ada 28. Nama kelasnya apa, Umay? Baris ke 28. Oh, game Sprite ya, Miss. Iya. Iya, betul. Nah, gitu caranya. Umay bisa tuliskan ya untuk game sprite-nya. Sip, lanjut lagi. Umay, Kenzi, Jen, Miss, Arya. gimana aku delete? Oke, kenapa? Aku aku Arya? mau delete aku mau delete aplikasi ini. Oh, Ini aplikasinya mau di berbayar. berbayar. Caranya delete, Arya bisa kembali Delete dicari di aplikasi bagian. ini. Iya, delete di aplikasinya di desktop bisa. Coba klik silang. Itu ada di mana? Di desktop atau di mana tuh, Arya? Ada di di Oke, klik silang dulu. Miss, Kembali ya. ini line satu Microsoft katanya error Store. sintaxnya, Miss. Masih. Oke, Nah, Umay ada keterangan? Iya, baris line satu. satu. Coba dicek di baris awal, Umay, di Udah, scroll Miss. di Sudah, atas. Miss. Ini, Miss. Udah, di baris awal.
Nah, di baris awal kurang apa itu, Umay? Coba diperhatikan lagi. Import all from Pygame, import all itu bener bos bukan ini. Iya, import Pygame from eh import Pygame from Pygame ya, from Pygame import star sudah benar. Kemudian ini yang baris kedua, coba Umay perhatikan. Di sana ada apa? Ya, from random Nah, import random. iya. Harusnya bagaimana, Umay? Oke, Harusnya gitu ya, Miss. iya, pintar. Nah, seperti itu, Umay ya. Boleh dicek lagi ya. Tapi From tetap Miss, Pygame import tetap star. dia error Miss yang nomor satu. Iya, from Pygame import start. Ya, ini boleh dicek lagi ya. Umay boleh cek lagi yang lainnya ya. Karena di sini keterangannya kan di sini ya, di baris pertama. Sedangkan di baris pertama itu sudah benar. Ya, from Pygame import start itu perintahnya sudah benar sepertinya. Boleh dicek di baris-baris berikutnya yang Tanya, lainnya ya, Umay ya. Scrolling lagi. Miss, Ya, Arya. aku mau delete aplikasi aku yang tadi download di sini. Kalau mau delete ya, mau delete, Arya boleh klik icon aplikasinya lalu delete yang ada di desktop ya. Kemudian Arya boleh kembali dulu ke platform AlgoNova ya, AlgoPython dulu Arya biar fokus nih. Itu nanti aja setelah kelas boleh Arya. Bisa diklik Bentar. silang ya. Kemudian baru kita lanjutkan nanti ya. Kita buka Harus AlgoPythonnya dulu Arya. X. Oke. kayaknya Kemudian sintaksnya yang error deh Miss. sintaksnya yang masih error. Yang Oke. itu. Sintaksnya ada di keterangannya masih di baris pertama ya. Line one invalid. Ya Nah, Miss, boleh betul. dicek dulu. Makanya, Oke. Indentasinya ya, barangkali dari segi indentasi atau dari hal bukan indentasi aja, ada simbol ya, simbol juga bisa dicek lagi, Umay. Oke, dicek lagi ya, itu ada definition update, lalu ada definition Allah fire. Akbar. Oke, Umay. Kenzi, sudah bisa, Kenzi? Nah, ini Kenzi boleh lanjutkan lagi berikutnya. Image background, image hero, image enemy. Ini adalah file-file gambar. Ada background, file gambarnya yang mana? Nah, Kenzi bisa gunakan file yang sudah ada di sini, boleh. Ini ada file galaxy.jpg, boleh ditambahkan ya. Kalau mau dicek filenya, bisa diklik aja di sini, Kenzi. Nah, gitu caranya. Kemudian ada image hero yang mau digunakan sebagai player. Playernya file apa? Contohnya ada, oke, Ballet mau jadi hero-nya. Kemudian image enemy-nya siapa? Image enemy-nya adalah filenya boleh disebut lagi. Asteroid.png. Oke, good ya. Bagus kan sih. Kemudian boleh di-scroll lagi ke bawah. Scroll-scroll lagi. Nah, ini ada kelas player di sini. Kenzi bisa sebutkan bahwa kelas player merupakan kelas turunan dari apa? Dari kelas sebelumnya. Kenzi bisa scroll lagi ke atas di baris ke-28, Wah, baris kayak gimana sih ke-28. aku Nah, delete ini ada ini? game sprite ya. Ada game sprite. Game sprite-nya boleh dituliskan sebagai kelas turunan dari kelas player dan juga kelas Miss, ballet. maaf Miss, ini kayaknya tetap deh Miss. Oke, Udah punya dibenerin Umay. semua ini kayaknya Punya Miss. Umay. Oke, coba kita cari lagi ya. Kita scrolling ke atas lagi, Umay. Coba cek dari atas. Makanya. Ya, kita cek dari atas ya. Dari atas. Scroll-scroll lagi. Nah, yang pertama ada from Pygame import star. Kemudian ada from random import random. Nah, ini sudah benar ya. Lalu untuk background musik ada mixer.init. Lalu ada space.ogg, fire.ogg. Kemudian ada font.init. Lalu none. Oke, lanjut lagi bawahnya, Umay. Ada image background. Kemudian image hero dan image enemy. Berikutnya ada apa lagi, Umay? Boleh di-scrolling lagi ke bawah. Coba. Tadi Scroll ke agak, bawah ya Miss. iya, kita scroll pelan-pelan. Nah, pelan-pelan aja, Umay. Tadi Maaf. seperti Nah, ya. Dah, nah, di sini. Itu ada galaxy.jpg ya, kemudian rocket.png, lalu ada ufo.png, itu adalah file-file gambar. Lalu pada kelas player, ada
Oke, kelas player itu ada game sprite ya, sudah disebutkan ya game sprite-nya. Lalu berikutnya kelas enemy. Kelas enemy-nya terdiri dari definition. Nah, definition. Lalu, nah ini dia di baris 77 masih kosong, Umay. Baris ke 77 ya dan 78. Tapi Oke, tetap Miss kayaknya Miss ini. ya kita scroll lagi ke bawah, masih ada yang kurang. Nanti masih ada lagi. Apa itu? Nah, ini monster add-nya. Mau ditambahkan apa, Umay? Monster add, Yang mana Miss? monsters add monster. Ya, add monster. Oh, Monster at Iya, Monster. betul. Nah, ada lagi. Scrolling lagi ke bawah. Coba. Nah, rendernya masih kosong itu. Font render di baris ke 111 ya. Baris 111 itu masih kosong. Ini Baris buat apa ya Miss? berikutnya. Nah, jadi untuk statistiknya tadi terdiri dari dua hal, Umay. Apa dan apa, Umay? Skor dan juga miss ya. Yang pertama skor, yang kedua miss. Itu ya, miss. Coba coba di play lagi, Umay. Udah bisa atau belum? Enggak Miss, kayaknya Masih tetap di sama. line satu di kakak Miss. Mungkin kelebihan spasi atau apa ya? Coba kita scroll ke atas. Kenapa, Umay? Coba F-nya itu Kayaknya di ini udah ya Miss. Atau ininya dihapus Miss yang all nih. Kita cuma perlu import rand ini aja. bukan, yang paling atas tetap dipakai itu. From Pygame import star. Coba spasinya dihapus, Umay. Yang di F-nya yang awal ini kenapa dia warna orange ya, Umay? Coba. F-nya diganti jadi huruf F kecil. Nggak juga, Buat apa nggak ini Miss? nggak berpengaruh. Starnya Iya, coba spasinya boleh di delete, Umay. enggak tetap Miss. Nggak. Oke, coba Miss bantu cek lagi ya. Scrolling ke bawah lagi. Scrolling ke bawah. Ada lagi nggak yang Hmm? kosong? Iya. Udah habis. Udah habis kayaknya Miss Udah ini nggak semua. ada yang berhubungan dengan itu kecuali ini Miss mungkin Miss display aja. This weather update ya, time the delay. Oke, Umay. Coba Miss cek dulu ya, punya Umay ya, punya Miss ya. Coba Miss akan share screen lagi, Umay boleh dicek dulu share screen dari Miss. Hmm. Kelihatan nggak nih? Share screen dari Miss. Kita coba dulu menggunakan kode referensi yang lengkap ya. Kita coba dulu. Kode referensi yang sudah lengkap. Dia akan mulai loading ya. Ditunggu dulu aja kalau masih loading. Ya aku remove all dulu ya Miss. Ini pindahin ke apa? Iya, iya. Pindahin ke Oke. eksperimen. Boleh, Umay. Boleh dipindahkan di file Ya, eksperimen.py. Belum muncul juga nih, Umay. Punya Miss. Masih iya loading ini ya. juga. Punya Miss nggak ada error, tapi belum muncul aja nih. Ah, udah bisa. Oh, udah bisa. Suaranya kenceng. Oke, oke. Nah, itu tadi punya Miss sudah bisa, Umay. Berarti masih ada kode referensi yang kurang aja ya, Umay ya. Untuk referensinya tadi punya Miss sudah bisa jalan. Berarti kita perlu cek lagi, Umay, untuk kode referensinya, Umay. Oke? Mungkin di persisnya aja Miss. Di Dibuatin yang persis persis. Oh ya. Oke ya. Miss berikan contoh biar referensi aku yang edit persis gitu ya. Miss ya. Oke ya. Miss stop share ya. Kemudian Miss siapkan dulu. Bentar-bentar. Oh, suaranya muncul lagi teman-teman. Kita kasih hashtag dulu aja biar nggak nyala lagi. Oke, ya. Miss siapkan contoh referensi dulu ya teman-teman ya. Yang tadi file dokumennya Miss akan perbarui dengan contoh referensi yang versi lengkap ya. Boleh dicek lagi yang ada di Google Dokumen ya. Sekarang Miss sudah berikan contoh referensi yang versi lengkap.
Nah, Umay, Kenzi, Arya, Jen ya, kalau masih belum muncul outputnya, boleh dicek lagi pada Google dokumennya. Miss sudah berikan versi lengkap. Nah, boleh dicek, dibandingkan teman-teman. Contoh referensi yang Miss berikan yang terbaru dengan yang sudah teman-teman kerjakan tadi, bagian mana yang masih perlu dilengkapi? Boleh dilengkapi, gitu ya, teman-teman ya. Oke, punya punya Jen dan juga Kenzi sama ya. Keterangan errornya ada di baris pertama juga. Sama keterangannya. Sepertinya ini keterangannya pada from Pygame import star itu ya. Oke. Ya, Jen. Jen juga sama. Coba Miss cek. From Pygame import star. Oke, ya itu dia. Yang masih kurang. Oh Nah, ini baru Miss bisa Miss. tidak bisa, Mai. Kenapa? Ya Udah Miss. ketemu belum perbedaannya apa? Belum tahu nih Miss. Ini Belum. kayaknya persis deh Miss. Tunggu. Bedanya di mana bedanya? Boleh disampaikan teman-teman ya, sudah ketemu perbedaannya. Miss sudah berikan contoh referensi yang terbaru pada Google Dokumen. Boleh diperbarui teman-teman ya, file dokumennya, Jen, kemudian Kenzi, Umay, ya, Arya, boleh dicek lagi di Google Dokumen yang terbaru, yang Miss tadi. Gunakan sama ya, filenya sama. Nah, Kenzi boleh dicek dulu, Kenzi. Jen. Oke, apakah sudah bisa diakses file Google dokumennya? Coba Miss kirimkan ulang ya. Kalau teman-teman bingung mau buka yang mana, Miss kirimkan ulang linknya. Nah, ini link yang akan teman-teman gunakan untuk mengecek kembali contoh referensi yang tadi yang masih error ya. Boleh dicek perbedaannya apa dengan punya teman-teman. Nah, boleh diperbaiki. Gitu ya. Oke. Yang sudah ketemu boleh disampaikan sama Miss. Perbedaan kode referensi yang sebelumnya dengan yang sekarang. Apa itu perbedaannya? Boleh disampaikan. Jen, Kenzi, Umay, Arya, boleh disampaikan ya. Nah, ini ada file dokumennya. Tunggu Itu Miss. Kayaknya isinya udah ketuker deh Miss referensi. Quidnya sama height-nya Sarset Ya? 700 ke 500. Tadi aku Hmm, masukinnya 500 kali 700. Sama oke. aja Miss. Untuk kode referensinya perbedaannya with dan with height ya, punya Umay. Oke. Bukan Miss, tapi Yang ya mana? itu dan high-nya ketuker doang Miss. Tapi nggak tahu Miss. Belum tahu ini apa. Oke, oke. Ya, Umay. Kenapa? Nah, boleh dicek lagi nih, Kenzi dan juga Jen ya. Umay masih belum ketemu. Kalau untuk Arya, udah sampai mana nih progresnya? Coba kita lihat Arya. Oke, Arya boleh dilanjut lagi untuk penulisan referensi kodenya. Kalau keterangannya di sana tadi kan from Pygame import star ya, teman-teman ya. Kalau from Pygame import star itu ada di baris pertama. Sedangkan di baris pertama itu sudah lengkap perintahnya from Pygame import star. Nah, berarti Kayaknya kode nggak ada referensinya perbedaannya sama sekali Miss. ada Umay, ada. Pasti ada perbedaannya Umay. Cuman belum ketemu aja tuh ya. Keterangannya tidak harus sama dengan errornya Umay. Jadi kadang tuh errornya nggak sesuai. Keterangannya baris pertama Kayaknya kan ini Miss. ya. Apa Miss? Apa namanya? Ini tuh kayak sesuai dengan yang garis-garis ini Miss. Dia Nggak lebih sesuai konsisten Miss. Kalau yang ini Miss. Maksudnya ya. kalau yang ini kan gini Miss ya Miss. Nah kalau ini itu Mm-mm. mana dia tadi? Oh, ya, baik ya. Ini Miss. Tuh. Oke, indentasinya ya. Ah itu dia Miss. Iya Miss. Indentasinya ya. Oke, Umay. Perbedaannya ada di indentasi, betul. Kebanyakan Ya, spasi mungkin Miss. Nggak tahu Miss. iya. Bisa jadi, Umay ya. Biasanya kelebihan spasi atau typo ya, indentasi itu juga sangat berpengaruh, teman-teman. Nah, kalau masih ada yang perlu dicek lagi, teman-teman ya, bisa dicek step by step satu-satu dari baris satu sampai Ini bawah. belum belum nabrak ya Miss. Yang Belum mana? bisa nabrak. Belum bisa nabrak. Betul, Umay. Belum bisa nabrak. Jadi nanti kita mau selesaiinnya nanti bertahap, Umay. Jadi ada bagian satu, dua, tiga, kayak gitu. Jadi nanti kita buat supaya ada kelas balet. Kelas baletnya juga belum ada ya.
Umay. Nah, kalau Umay mau menambahkan kelas ballet juga boleh. Nanti minggu depan kita bahas untuk kelas balletnya. Gitu. Kelas ballet itu untuk menampilkan. Tembak juga belum bisa, Miss. Belum, belum. Balet itu yang untuk menembakkan ya. Oke, Jadi oke. kita buat kelas baletnya gitu. Oke? Oke. Nah, Umay boleh dilanjut lagi. Kenzi, Arya, Jen. Ada keterangan error lagi nggak punya Kenzi? Miss, Ya, Arya? kayak gimana aku shoot? Iya, belum bisa di shoot. Oke, ini punya Arya sudah bisa bergerak ke kanan dan ke kiri ya. Lalu sudah bisa muncul enemy-nya secara acak, random. Oke, bagus Arya. Nanti kita lanjutin lagi pembuatan kelas balet supaya bisa muncul Semakin serem. untuk baletnya gitu ya Arya ya. Boleh dilanjutin tuh. Kemudian Kenzi, coba Kenzi apakah sudah bisa Belum, mengakses Mbak. kode referensi dari Miss yang terbaru? Kenzi? Ya, Kenzi. Sebentar, Miss. Oke, coba boleh diklik lagi link Google Udah, Miss. Docs-nya ya. Oke, kalau sudah boleh di-copy semuanya dipindahkan pada My file project eksperimen 2. Kita bikin file baru di krokodil. sini. Kenzi, filenya cara Lak bikinnya lak klik lak di sini lak tadi lak ada lak 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 tanda lak. plus sepertinya ya. Oke, boleh diklik kasih nama eksperimen satu gitu boleh. .py, eksperimen satu .py tanpa spasi Kenzi ya. Oh, Eksperimen satu .py. Oke. Boleh di rename aja ya. Nah, itu spasinya boleh di delete. Oke, di rename. Caranya klik kanan, lalu rename. Nggak ada. belum. Oke, nggak ada. Oh, ada ya. Boleh diklik. Nah, kalau sudah, kita pindahkan kodenya di sini. Oke, Kenzi, boleh di play sekarang. Harrison Apakah sudah bisa Preston. muncul? Sudah, Miss. Sudah bisa. Nah, gitu, Kenzi. Nanti Kenzi bisa Hmm. melihat perbedaannya ya dari file yang Python yang bawah dengan yang baru saja Kenzi tuliskan gitu. Nanti kalau sudah ketemu perbedaannya, nah Kenzi bisa tahu, oh ternyata ada What's indikasi Jason? atau kode yang masih kurang gitu Kenzi. Oke, ada yang mau ditanyakan Kenzi dari kode referensi yang Miss berikan? Tidak Apakah ada, Miss. kemudian? Belum ada ya. Oke, good job Kenzi. Boleh dilanjutkan Kenzi. Kemudian untuk Jen, apakah sudah bisa mengakses kode referensi yang terbaru dari Miss? Jen, sudah? Sudah bisa? Kalau sudah bisa mengakses yang Miss berikan, Jen boleh buat pada file Python baru, Jen. Coba kita buatkan file Python baru di sini. Klik file Python baru. Klik tanda plus, kemudian kita tulis eksperimen.py. Oh, tadi. Klik lagi nggak apa-apa, Jen. Klik lagi di sini. Ya, kita tulis eksperimen.py gitu. Eksperimen1.py boleh. Tanpa spasi ya, eksperimen.py. Oke, enter. Kemudian kita kopikan seluruh kode referensi yang baru saja Miss berikan, yang terbaru di sini, Jen. Kemudian kita play. Ya, kita coba. Oke, lalu kita coba play, Jen. Apakah sudah bisa muncul jendela aplikasinya, jendela gamesnya? Sudah? Sudah bisa muncul? Atau masih ada keterangan errornya? Yang di copy? Oke. Yang di copy Jen menggunakan kode referensi dari Miss atau punya Jen sendiri? Nah, coba di copy dari Google dokumennya, Jen. Apakah sudah bisa muncul jendela aplikasinya? Kalau sudah muncul, sudah bisa muncul, Miss. Oke, Jen, ya, mantap, Jen. Nah, berarti kalau sudah bisa muncul, nanti Jen boleh cek kembali ya. Boleh dicek perbedaan antara eksperimen.py dengan shootergame.py. Apa perbedaannya? Nah, boleh dicek kembali Jen, supaya Jen bisa belajar dari kode referensi yang Miss berikan versi lengkap dengan yang versi tidak lengkap. Nah, supaya Jen lebih paham gitu ya, tujuannya seperti itu. Oke, Jen, apakah ada yang mau ditanyakan dari Jen terkait kode referensi yang Miss berikan? Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Jen? That's all. Tidak ada, Miss. Oke, belum ada. Oke, terima kasih, Jen. Kemudian Arya, ada yang mau ditanyakan sama Miss Arya? Kode No, no, referensi? no. No, no. Oke, belum ada ya. Ya, teman-teman. Jadi hari ini tadi kita belajar tentang apa sih? Coba boleh disampaikan dari Arya. Hari ini tadi kita belajar tentang apa, Arya? Pacar shooter. Tapi pas aku cobain tuh suaranya serem. Jadi aku tambahin suara yang serem lagi. Oke.
Arya lagi eksperimen menambahkan suara untuk gamesnya ya, menggunakan file yang lebih seram katanya. Oke, ya bagus Arya. Kemudian kita tadi udah menambahkan kode referensi seperti kelas ya, kelas player dan juga kelas ada kelas enemy. Itu yang kita kerjakan hari ini Arya. Oke, mantap Arya, sudah bisa muncul ya jendelanya ya. Ya, kalau sudah lanjut lagi. Terima kasih Arya ke Kenzi nih. Coba Kenzi. Kenzi hari ini tadi kita udah belajar apa aja Kenzi? Boleh diceritakan sama Miss Kenzi? Buat enemy sama Oke. itu Oh, eh, oh ya, bikin enemy sama bikin apa ya Kenzi? hero. Oke, ya. Ada lagi selain itu Kenzi? Supaya bisa Memperbaiki. digerakkan kanan kiri. Oh iya betul ya. Jadi supaya bisa bergerak ke arah kanan kiri ya kita tambahkan kode referensi pada metode ya player seperti itu. Oke betul Kenzi pintar. Masih ingat ya Kenzi ya yang dikerjakan hari ini apa saja. Kemudian tadi yang terakhir kita juga memperbaiki kode referensi ya yang Wis berikan tadi istilahnya adalah debugging gitu. Debugging itu adalah proses memperbaiki kode yang error yang kurang lengkap gitu. Nah tadi Kenzi dan teman-teman sudah belajar tentang itu. Oke, mantap Kenzi. Terima kasih Kenzi. Lanjut lagi ke Umay. Umay, hari ini tadi kita sudah belajar apa aja nih? Boleh dirangkum Umay. Kita belajar tentang itu, Miss. Belajar tentang sama, Miss, kayak kemarin, Miss. Oke, belajar sama seperti kemarin. Perbedaannya apa? Kemarin sama hari Am, ini. Ada nggak perbedaannya perbedaannya? mungkin ya itu ya, Miss. Apa? Apa ini? Apa itu? Perbedaannya eh Ada kelas, kelas turunan. ada kelas mungkin ya, Miss. Tapi Ya, ini overall sama sih, Miss, kayak kemarin. oke, iya. Jadi Jadi tapi ini yang mengedit sama yang ternyata identitas itu penting, Miss, kayak gitu. iya, betul. Indentasinya penting. Terus kita juga memperbaiki kode referensi yang dari Miss ya. Istilahnya Ya, tadi apa, betul. Umay? Untuk memperbaiki error, istilahnya apa namanya? Debugging ya. Ada Debugging. bugging, Miss. Iya, debugging itu untuk memperbaiki error ya, Ya, indentasi dan lain-lain. Ini supaya Umay bisa tahu ya, oh ternyata kode referensi yang benar itu seperti betul. ini, indentasinya gitu. Kemudian selain itu, ada file-file yang ditambahkan. Tadi Umay sudah mencoba menambahkan gambar belum? Ya, sudah, Miss, sudah, Miss. Sudah juga. Semuanya sudah berfungsi Ya, dengan baik, Miss. Ya. oke, sudah bisa berfungsi dengan baik semua ya untuk file-file yang ditambahkan ya. Oke, Ya. mantap Umay. Ada lagi selain itu, Umay? Gak ada, Miss. Tidak ada. Oke, terima kasih Umay. Kemudian dari Jen nih yang terakhir. Nah, dari Jen. Jen, hari ini tadi kita udah belajar tentang apa aja sih? Coba Jen boleh dibantu jawab nih. Coba audionya apakah sudah bisa menyala, Jen? Sepertinya masih belum terdengar ya, Jen ya. Coba kita dengarkan dulu. Masih belum terdengar. Di tempat Miss belum terdengar nih. Di tempat Umay dan Kenzi, Arya bagaimana? Suara Jen sudah masuk belum? Sudah? Masih belum terdengar, Jen. Oke, Jen, karena masih belum bisa terdengar, Jen boleh bantu jawab di chat Zoom ya. Jen sepertinya ada kendala dengan speakernya nih. Nah, speakernya masih belum bisa masuk suaranya. Oke, ini ada kendala dengan audionya, dengan speakernya Jen ya. Nanti Jen boleh bantu jawab ya di chat Zoom, boleh. Kemudian nanti semoga minggu depan udah bisa nyala ya audionya Jen ya. Sepertinya ada kendala dengan audio yang ada di Zoom-nya Jen, gitu. Oke Jen, nanti boleh disampaikan sama Miss di chat Zoom, diketik boleh ya, yang sudah Jen pelajari hari ini tentang apa sih gitu. Nah, boleh disampaikan. Ya, teman-teman sambil menunggu jawaban dari Jen ya, misalkan bantu rangkum dulu. Jadi hari ini tadi ya, Jen, Arya, Umay, dan Kenzi sudah belajar terkait dengan pembuatan kelas turunan ya. Kelas turunan yang ditambahkan adalah kelas player dan kelas enemy. Jadi ada kelas enemy itu merupakan kelas turunan dari game sprite yang mana di dalam kelas enemy terdapat beberapa metode seperti untuk perpindahan ya, perpindahannya. Jadi gerakannya itu secara vertikal dari atas ke bawah. Kemudian munculnya enemy itu secara random atau acak ya, menggunakan modul random. Makanya tadi kita gunakan modul random, teman-teman. Di baris kedua itu ada modul random yang dihubungkan.
Nah, jadi kita tambahkan menu random, kemudian kita juga tambahkan beberapa metode. Berikutnya itu ada beberapa metode seperti menambahkan enemy secara kelompok ya. Jadi kita buat grup gitu. Jadi kita tampilkan secara lebih banyak gitu ya, nggak hanya satu enemy aja, kita buat grup. Lalu selain itu kita juga belajar memperbaiki kode referensi yang error ya. Teman-teman sudah belajar bagaimana caranya menambahkan indentasi, simbol, kemudian spasi gitu dengan benar. Oke, mantap. Ya, ini sudah ada jawaban dengan dari Jen. Coba kita baca dulu ya, teman-teman ya. Belajar memasukkan gambar dan audio seperti minggu kemarin dan memperbaiki kode referensi juga kelas turunan. Iya, betul banget, Jen. Mantap, Jen. Terima kasih. Ya, jadi kita belajar untuk menambahkan file ya, untuk memodifikasi sprite seperti sprite player, kemudian enemy dan suara juga audionya ya. Lalu berikutnya untuk memperbaiki kode referensinya. Nah, ini seperti pada kelas turunan, kita perlu mengetahui yang masih kurang lengkap itu apa saja. Nah, teman-teman tadi sudah berusaha untuk melengkapi dan mengerjakan ya dengan baik. Itu udah keren sekali teman-teman ya. Miss ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah semangat selalu ya. Walaupun kadang motivasinya ya kadang naik turun itu hal yang wajar teman-teman ya. Apalagi mungkin ada yang lagi ujian ya. Ada yang lagi ujian nggak teman-teman? Ada yang lagi tes ujian gitu. Biasanya pada lemes tuh. Ya udah pulang sekolah gitu kan. Belum, Tapi Miss, belum. belum ujian, Umay. Ya ujiannya Aku kapan? ujian sudah selesai. Udah selesai. Ujiannya, Nah, ujiannya biasanya tiap akhir bulan kalau di tiap sekolahku, akhir Miss. bulan kali Ujian teman-teman. bulanan. Iya. Wow, ini berarti udah akhir bulan nih, Umay, Iya, 26. Miss. Sebentar lagi, Miss. Bentar lagi ya mau ujian. Semangat deh yang mau ujian nih, Iya, Umay. Miss. Ya, Arya. Jen dan Kenzi ya, tetap semangat juga, dijaga kesehatannya. Tadi Jen masih kurang enak badan nih, sekarang untungnya udah sembuh ya Jen ya. Tadi ada kendala tuh paginya. Oke deh, mantap Kenzi juga tetap semangat nih walaupun tetap ada kegiatan di sekolah ya udah padat masuk kelas coding nih sorenya. Oke, terima kasih semuanya ya, Umay, Arya, Jen, Kenzi. Kita ketemu lagi minggu depan ya, teman-teman ya, di hari yang sama, waktu yang sama gitu. Sampai jumpa, teman-teman. Terima Makasih banyak, kasih. Sampai Miss. jumpa, sampai jumpa. Oke, Makasih banyak, Miss. terima kasih Bye banyak juga, guys. Umay, Bye. Arya, Kenzi, Makasih, Jen. Miss. Bye. Kita tutup ya, teman-teman ya. Bye. Bye. Four, Makasih, Miss. three, Bye. two,